Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan hasil program kami, kelompok kami. Untuk baris pertama adalah variabel, kita menggunakan beberapa variabel. Antara motor hold kita gunakan sebagai status motor, kemudian filler 1 hold kita gunakan untuk filler 1 terus ada juga filler 2 hold kita gunakan untuk filler 2 nya. Pada ketiga variabel ini saya beri nilai 0. Saya juga menambahkan beberapa variabel, antara lain variabel order 1 hingga order 6 yang akan kita gunakan untuk proses-prosesnya. Saya juga memberi nilai variabel ini berupa 0. Terus pada baris kedua saya tambahkan unsigned long ini untuk data waktu time now dan time pass-nya yang akan kita gunakan di program milis. Kemudian integer m0 itu kita gunakan untuk menyimpan proses si milisnya itu. Kita berikan variabel 0. Masuk ke switch setup. Pada pin output kita gunakan X. Di sini X memiliki nilai 2 hingga lebih kecil sama dengan 4. Jadi ada 2, 3, sama 4. Kemudian pin mode A0 input kita gunakan sebagai input pull up. Nanti kita gunakan sebagai sensornya itu. Nah, di sini ada A0 plus X. Sebelumnya juga ada int X sama dengan 0, X plus plus hingga X lebih kecil sama dengan 3. Jadi nanti pin mode A0 kita tambah dengan nilai X0, X1 hingga 3. Jadi A0 tambah 1, A1 tambah 1, A2 hingga A3. Jadi inputnya ada A2 tadi. Oke, pada bagian ini sebelumnya saya ingin menjelaskan konfigurasi pin. Untuk motor pada Arduino kita menggunakan pin 2, lalu filler 1 kita menggunakan pin yang ketiga, filler 2 kita menggunakan pin 4, untuk tombol start kita menggunakan pin A0, untuk sensor barang atau S2 kita menggunakan pin A1, untuk S3 dan S4 untuk sensor pendeteksi komponen benda kita menggunakan konfigurasi pin A2 dan pin A3. Oke, pada void loop sekarang kita akan menjelaskan order pertama atau langkah yang pertama, yaitu kita memiliki fungsi if ketika A0 atau tombol start itu low atau ditekan dan order 1 sama dengan 0 atau langkah pertama belum dijalankan, maka kita akan menyalakan motor, yaitu dengan perintah motor hold sama dengan 1 dan order 1 sama dengan 1 karena order 1 dilaksanakan. Pada bagian output kita juga sudah memiliki fungsi, yaitu ketika if motor hold sama dengan 1 maka pin 2 akan di-high-kan, yaitu kita akan menyalakan motor. Lalu jika kondisi motor hold di luar sama dengan 1, maka pin 2 akan di-low-kan atau motor tidak akan menyala. Lanjut ke bagian order kedua. Ketika motor sudah menyala, berarti kan order 1 juga sudah dilaksanakan. Kita memiliki if lagi, yaitu ketika A1 sama dengan low atau saat sensor benda mendeteksi adanya benda dan motor hold sama dengan 1, yaitu ketika motor menyala dan order 1 sudah dilaksanakan, maka kita akan
mematikan motor dengan fungsi motor hold sama dengan 0. Lalu order 1 pun sama dengan 0 karena order 1 sudah selesai dilaksanakan. Dan kita berpindah ke order 2 yang sama dengan 1 karena order 2 gantian sekarang yang dilaksanakan. Ketika order 2 dilaksanakan, kita akan menyalakan filler pertama. Fungsi yang kita punya yaitu kita menggunakan time millis, yaitu ketika order 2 dilaksanakan maka dan M0 sama dengan 0, maka kita memiliki fungsi time last, yaitu waktu terakhir yang akan kita isi. Setelah itu maka M0 akan berubah sama dengan 1. Ketika M0 sama dengan 1 dan order 2 juga masih dilaksanakan pada fungsi if yang berikut ini, kita juga akan mengisi waktu yang paling baru dengan sintaks time now. Kita masukkan lagi dalam millis. Setelah itu kita membandingkan waktu terakhir dan waktu yang paling terbarukan, selisihnya apakah 1000 atau tidak, yaitu 1 detik kalau di perhitungan waktu, karena 1000 ini ada 1000 milisecond. Ketika perbandingan waktu atau selisihnya itu 1000, maka kita akan menyalakan filler 1, yaitu dengan perintah filler 1 sama dengan hold, yang pada bagian output kita memiliki fungsi if filler 1 hold sama dengan 1, maka kita akan menyalakan filler dengan digital write 3 high. Jadi kita menyalakan pin 3. Jika kondisi lainnya atau else, jika filler 1 hold tidak sama dengan 1, maka pin 3 atau akan low, atau filler 1 tidak akan menyala. Kembali lagi pada order 2, ketika filler 1 menyala maka M0 akan kembali sama dengan 0, dan order 2 pun sama dengan 0 karena sudah selesai dilaksanakan. Lalu order 3 akan sama dengan 1 karena setelah order 2 selesai kita akan berpindah ke order 3. Jadi setelah order 2 tadi selesai berjalan, ya tugasnya untuk mengaktifkan filler 1. Di sini order 3 langsung berjalan. Karena order 3 sudah mendapatkan nilai 1 dan M0 nya juga sudah dienolkan untuk milisnya, lalu filler hold nya tadi sudah menyala alias mendapatkan nilai 1 juga. Selanjutnya di sini order 3 akan mematikan filler 1 nya. Jadi setelah filler 1 tadi hidup, di sini timeless langsung menghitung milis, yaitu filler 1 hidup tadi. Jadi setelah filler 1 hidup, lalu akan menghitung waktu saat itu juga dan akan dibandingkan dengan time now. Jadi timeless saat filler pertama kali hidup dan time now akan membandingkan waktu sekarang yang akan terus berjalan. Jadi saat waktu terakhir kali filler dinyalakan, yaitu pada di timeless, lebih dari 2 detik atau 2000 milisecond ini, maka akan mengaktifkan order 4 dan mematikan order 3 serta M0. Lalu filler 1 yang sudah berjalan tadi juga akan dimatikan. Lalu untuk order 4 di sini tugasnya adalah menjalankan motor. Motor hidupnya 1 detik setelah filler 1 tadi mati. Jadi di sini order 4 setelah dinyalakan, maka hold untuk order 4 motor akan hidup setelah 1 detik setelah filler 1 tadi sudah mati. Jadi persyaratannya di sini adalah jika order 4 sudah aktif, yaitu sudah diaktifkan dari order 3 tadi, dan hold untuk
tidak terjadi bouncingnya juga sudah kita nolkan, maka time lapse saat filler 1 tadi sudah mati akan dicatat. Itu akan dicatat di time lapse, dan holdnya agar tidak terjadi bouncing kita hidupkan. Lalu order time now di sini akan terus mencatat hingga semis. Lalu time now juga akan dinyalakan sesuai dengan mili saat ini. Lalu semenjak time lapse tadi sudah berjalan, kita akan mencatat waktu yang sedang berjalan itu di time now. Time now di sini akan dikurangi dengan time lapse saat filler tadi dimatikan. Jika setelah 1 detik tadi filler 1 dimatikan, maka holdnya akan kita matikan. Jadi tugasnya untuk order 4 selesai. Maka dari itu juga order 4 kita matikan. Lalu motor akan kembali berjalan dan lanjut ke program di order 5. Oke, sebagai lanjutan, setelah order 4 selesai, maka akan masuk ke order 5. Order 4 akan dimatikan dan berlanjut ke order 5. Order 5 di sini menggunakan 2 if yang ditumpuk. If yang pertama difungsikan untuk mendeteksi apakah order 5 sudah berjalan. Kemudian di logika AND dengan apakah A2 di-OR-kan dengan A3, apakah salah satunya dari mereka sudah terdeteksi. Jika sudah terdeteksi, maka akan menjalankan program di bawah ini. Antara A2 atau A3 akan dibandingkan. Apakah salah satunya menyala? Jika menyala, maka akan dibandingkan kembali. Apakah A2 dan A3 itu menyala barengan atau dua-duanya menyala? Jika iya, maka order 5 akan dimatikan dan kembali ke order 1, yang artinya motor tidak akan dimatikan, barang terus berlanjut, dan siklus akan berulang menuju ke awal lagi. Tidak perlu menekan tombol start lagi karena motor tidak dimatikan, sesuai dengan perintah soal. Jika di luar kondisi tersebut atau di luar kondisi A2 dan A3 dinyala bersamaan, atau A2 saja atau A3 saja yang terdeteksi, yang artinya tidak lengkap, maka program else akan dijalankan. Program else di sini fungsinya untuk menyalakan filler 2 hold. Filler 2 hold di sini sesuai soal itu untuk silinder untuk membuang barang atau memisahkan barang. Ketika filler 2 hold bernilai 1 atau kita isi dengan 1, maka program untuk output akuator akan diaktifkan. Ini kumpulan untuk program akuatornya. Variabel filler 2 hold kalau 1, maka si filler 2 atau si silinder untuk membuang akan diaktifkan. Jika kondisi di luar 1, maka akan dimatikan. Karena di sini itu filler holdnya sudah menyala, terus kemudian order 5-nya kita matikan. Order 5 sudah selesai, maka akan berlanjut ke order 6 khusus untuk kondisi ini, kondisi di mana A2 atau A3 atau salah satu saja yang ditekan, tidak kedua. Order 6 itu dipakai untuk mematikan si filler 2 hold, yang artinya untuk memundurkan si silinder kedua atau silinder buang itu akan dimatikan. Di sini menggunakan fungsi yang sama dengan order-order sebelumnya, yaitu menggunakan milis. Perlu diingat, milis di sini digunakan karena untuk menghindari fungsi delay yang menghambat proses sekuensial lainnya. Jika menggunakan fungsi delay, menggunakan milis kita artinya menggunakan jam yang akan dibandingkan apakah selisihnya sudah sesuai atau belum. Untuk program if order 6 pertama, order 6 apakah order 6 sudah bernilai 1, apakah filler 2 sudah maju, dan M0 sama dengan 0. Memori apakah timelapse sudah diisi atau belum. Jika timelapse belum diisi, maka akan kita isi dengan milis sekarang. Kemudian M0 akan dinilai 1, yang artinya timelapse sudah pernah diisi, sehingga program ini hanya berjalan 1 kali seperti order-order sebelumnya. Kemudian masuk ke if yang kedua, apakah order 6 sudah jalan dan filler 2 sudah maju dan timelapse sudah diisi. Kalau sudah, maka time now akan diisi dengan jam sekarang yang paling baru. Time now akan diupdate terus-menerus hingga selisih waktu antara time now dikurangi dengan timelapse itu sudah lebih dari 500 atau setengah detik. Jika sudah tercapai,
Fungsi ini sama seperti delay, cuma tidak menghambat sekuensial yang lain. Jika sudah tercapai setengah detik, maka M0 atau memori timeless akan akan di reset kembali. Filler 2 akan dimatikan. Order 6 akan selesai dan kembali ke order 1 untuk memulai siklus yang berulang, kembali ke langkah awal lagi untuk menyekip order 1, menyekip ini tombol start. Kemudian bisa menunggu order 2 atau menunggu si sensor atau tombol S2 ditekan untuk memulai deteksi barang kembali. Cukup sekian program dari kelompok kami. Habis part ini akan lanjut ke simulasi. Untuk simulasi kali ini, program kami akan simulasi menggunakan Tinkercad karena ada kendala dengan software yang dikirimkan, agak ribet dan kami tidak mengetahui apa cara menggunakannya. Kemudian untuk simulasinya biar lebih mudah, kita menggunakan Tinkercad, menggunakan tombol yang dirangkai seperti biasanya. Ini menggunakan program, kita menggunakan active low, kalau ditekan menjadi low. Menggunakan input pull up untuk internal pull up. Oke, kita start aja. Programnya sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Yang pertama ini adalah tombol start, yang kedua adalah sensor barang untuk yang pertama kali deteksi barang. Kemudian ini untuk yang S3 dan S4 untuk yang deteksi kelengkapan komponen. Oke, untuk pertama kali kita untuk start, langkah pertama adalah kita menyalakan motor. Motor konveyor akan berjalan terus-menerus hingga si sensor deteksi barang mendeteksi. Jika kita klik ini, maka motor akan dimatikan. Kemudian setelah 1 detik, maka si F1 akan menyala, dan setelah 2 detik F1 menyala, maka akan mati dan motor akan kembali menyala lagi secara otomatis. Seperti ini. Kemudian sensor atau S3 dan S4, tombol S3 dan S4 ini untuk anggap aja sebagai sensor untuk melengkapi komponen. Apakah komponennya sudah lengkap atau belum? Jika kita hanya tekan salah satu, misalnya S3, maka F2 akan menyala untuk membuang barang. Kondisi setelah F2 mati atau mundur, artinya siklus akan berulang ke awal lagi, mulai ke deteksi barang. Jika kita start lagi, maka siklus akan kembali seperti yang tadi. Untuk membuktikan kedua sensor S3 dan S4 atau komponennya lengkap, maka secara manual kita hubungkan pin data ini agar lebih mudah. Yang artinya keduanya terdeteksi ketika salah satu ditekan. Ini hanya mudah aja untuk menandakan bahwa S3 dan S4 itu terdeteksi. Simpelnya seperti itu. Hanya sekedar memudahkan aja. Oke, ketika tombol start ditekan, motor konveyor akan menyala. Kemudian ketika barang terdeteksi, maka F1 akan menyala setelah 1 detik motor mati. F1 hanya menyala selama 2 detik, kemudian mati secara otomatis dan menyalakan motor kembali. Mungkin simulasi tidak akan terlalu real time karena ini emang karena internetnya juga berpengaruh. Ini hanya sekedar simulasi aja. Kemudian jika salah satu ini yang kita hubungkan ini, yang artinya S3 dan S4 akan menyala bersamaan, kita tekan, maka tidak akan terjadi apa-apa, atau F2 juga tidak akan maju karena siklus sudah kembali ke siklus awal atau kembali ke deteksi barang lagi. Jika kita tekan deteksi barang, sudah terdeteksi, maka siklus saya kembali ke awal lagi. Motor mati 1 detik, F1 menyala selama 2 detik, kemudian F1 akan mati dan kembali menyalakan konveyor. Kemudian siklus berulang ke deteksi komponen lagi. Jika kita tekan lagi, maka siklus juga akan kembali ke awal lagi. Cukup sekian simulasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih.